Assalamualaikum. Wah, selamat pagi anak-anak. Udah pada semangat pas ibu mulai room meetingnya, semuanya sudah siap join dan udah banyak nih kelihatannya yang join. Udah hampir 80%. Nah, sambil nunggu temen-temennya yang lain, coba kita siapin dulu ya buku dan alat tulisnya. Nah, tadi sebelum ibu mulai meeting kali ini, ibu sudah membuat aturan tadi di Teams-nya. Nah, aturannya absen hari ini berlaku apabila anak-anak semua mencantumkan namanya, nama lengkap ya. Nah, jadi sekarang sambil nunggu teman-temannya, kalian boleh menuliskan nama kalian di chat ya, biar ibu bisa baca dan ibu bisa rekap hari ini siapa saja yang masuk. Oke, ibu tunggu ya. Nah, sekarang karena sudah banyak yang join, kita mulai pembelajaran hari ini. Nah, biar pembelajaran hari ini berkah dan materinya bisa tersampaikan dengan baik, kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, istiadat. Siap. Doaan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Hebat-hebat semuanya. Wah, biar tambah semangat, coba ibu pengen lihat semuanya on cam dulu ya, biar ibu lihat kesiapan kalian belajar hari ini. Coba kalian angkat buku kalian, coba liatin ke kamera, apakah kalian udah siap? Wah, udah siap, udah ganteng, udah cantik, udah rapih dengan seragamnya, Masya Allah. Nah, karena udah siap semua, sesuai jadwal, hari ini kita belajar matematika, dan kita akan melanjutkan materi yang sudah kita pelajari. Jadi kita masih di bab 6, mengenai luas dan keliling bangun datar, yakni tentang materi selanjutnya. Nah, coba. Kemarin di hari Jumat, kita telah belajar sama di bab 6, tapi di materi yang berbeda. Coba ada yang masih ingat di hari Jumat kemarin kita belajar tentang apa aja? Oke, kemarin kita belajar mengenai luas persegi, terus iya, rumus mencari luas persegi. Coba ada yang masih ingat rumus mencari luas persegi itu apa sih? Oke, rumusnya sisi kali sisi atau sisi kuadrat ya. Selain itu kita belajar apa lagi? Iya, kita juga belajar tentang menghitung luas persegi. Pintar. Nah, coba selain dari persegi, ada yang bisa menyebutkan bangun datar apa lagi selain dari persegi yang sudah kita pelajari? Iya, ada persegi panjang dan juga ada segitiga. Nah, hari ini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai persegi panjang. Nah, oleh karena itu, semuanya harus fokus ya. Nah, kenapa sih harus fokus, Bu? Karena materi persegi ini, luas persegi panjang, keliling persegi panjang, dan luas keliling bangun datar yang lainnya itu sangat penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Nah, coba ada yang tahu nggak sih kenapa kita harus belajar mengenai keliling dan luas bangun datar? Ada yang tahu? Biar ibu jelasin ya. Nah, coba waktu itu ibu pernah bilang, siapa di sini yang memiliki cita-cita jadi arsitek? Nah, waktu itu ibu ingat ada Doni ya. Doni kemarin cita-citanya menjadi arsitek. Nah, ternyata untuk menjadi seorang arsitek itu kita harus memiliki bekal mengenai keliling dan luas bangun datar. Kok gitu sih, Bu? Nah, kan sebelum kita ngegambar, arsitek kan ngegambar. Nah, sebelum kita ngegambar, kan nanti si klien atau orang yang ingin kita gambarkan rumahnya itu memberikan rincian rumahnya. Rumah saya itu luasnya segini, panjangnya segini, lebarnya segini, segini meter. Rumah saya ingin dibuat misalkan 3 kamar, dapurnya 2 misalkan. Nah, untuk memetakan ruangan segitu banyak, kan kita harus tahu
luasnya berapa, biar nanti, oh iya Bu, kalau misalkan kamarnya 4, nanti kamarnya sebesar ini, sebesar ini. Nah, itu salah satu fungsi kenapa kita harus belajar bangun datar. Itu untuk kehidupan kita selanjutnya. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, karena dia penting, sekarang kita akan belajar mengenai luas persegi panjang. Melanjutkan dari luas persegi, sekarang kita akan belajar luas persegi panjang. Hari ini kita akan mencari tahu mengenai luas persegi panjang. Apa sih luas persegi panjang itu? Apakah sama dengan luas persegi atau berbeda? Cara mencari rumus luas persegi panjang, kita juga berarti tahu apakah luas persegi panjang dengan luas persegi itu sama atau berbeda. Nah, selanjutnya kita akan membahas contoh soal. Nanti Ibu akan berikan contoh soal dan akan membahasnya. Selanjutnya nanti ada latihan yang nanti akan menjadi kuis untuk kalian, oke? Oke, nah sekarang coba kalian amati terlebih dahulu. Nih, di sini ada persegi panjang. Nah, persegi panjangnya itu ada kotak-kotak kecil di dalamnya. Nah, sekarang kita misalkan atau kita bayangkan terlebih dahulu persegi panjang ini merupakan sebuah kamar. Nah, misalkan ibu ini punya kamar, bentuknya persegi panjang. Nah, lantainya, maksudnya lantai kamarnya itu persegi panjang. Nah, lantai ini ingin ibu tutupi dengan ubin. Nah, ubinnya itu berbentuk persegi. Nah, satuan persegi. Kemarin kita sudah belajar ya, satuan persegi. Nah, ibu itu ingin menutupinya dengan ubin. Nah, pertanyaannya, berapa banyak ubin sih yang harus ibu siapkan untuk menutupi semua lantai ini? Nah, coba kita hitung dulu ya, ada berapa ubin di dalam persegi panjang tersebut. Oke. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nah, ternyata ada 18 petak satuan persegi. Nah, daerah yang ada di dalam persegi panjang ini atau kotak-kotak satuan persegi ini disebut dengan luas. Nah, sama halnya dengan persegi, daerah yang ada di dalam persegi itu, persegi panjang itu merupakan luasnya. Sehingga kita dapat menyimpulkan. Coba siapa yang mau menyimpulkan dari penjelasan berikut? Nah, yang tadi itu jadi luas persegi panjang itu apa sih? Itu tuh mirip-mirip sama luas persegi. Iya, daerah yang ada di dalam persegi panjang atau besarnya daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Persegi panjang dengan persegi kan mempunyai 4 sisi. Tapi perbedaannya kalau persegi itu sisinya sama, kalau persegi panjang itu sisi yang samanya hanya sisi yang berhadapan. Seperti itu ya. Jadi daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya itu adalah luas. Sekarang coba kita perhatikan, di sini Ibu sudah punya persegi panjang. Persegi panjangnya itu lihat, daerah yang berwarna kuning itu merupakan luas. Nah, sisi-sisi berwarna merah ini merupakan keempat sisinya. Jadi pengertian yang tadi sama ya, kalau luas itu merupakan daerah yang dibatasi oleh keempat sisinya. Seperti itu. Terus Bu, gimana caranya untuk mencari keliling dari persegi panjang? Nah, sekarang kita harus tahu dulu. Nah, kalau di persegi itu kan dia mempunyai sisi. Semuanya sama, sehingga itu tuh namanya sisi kali sisi kali sisi 2 kali. Nah, sedangkan untuk di persegi panjang ini, sisi yang lebih panjang itu dinamakan sisi panjang dan sisi yang lebih pendek itu dinamakan lebar. Seperti itu ya. Nah, sekarang gimana sih Bu cara mencari luasnya? Nah, oke, sekarang kita perhatikan tabel berikut ini. Di sini ada 3 contoh persegi panjang dengan ukuran yang berbeda-beda. Yang pertama, lihat. Di sini ada persegi panjang yang kecil. Nah, persegi panjang yang kecil ini
dia dihuni atau di dalamnya itu ada 2 satuan persegi. Nah, di sini coba lihat. Dia itu panjangnya berapa? 2. Ada 2 satuan persegi. Lebarnya dia 1. Sehingga coba kita hitung banyaknya persegi ada berapa? 2. Iya, pinter. Dari mana sih 2 itu? Iya, pinter. 2 itu dari 2 kali 1. Nah, 2-nya itu sebagai panjang dan satunya itu sebagai lebar. Jadi, luasnya itu bisa kita umpamakan jika satuannya itu sentimeter, maka luasnya itu menjadi 2 cm persegi. Selanjutnya ada yang kedua nih. Yang kedua itu dia memiliki panjangnya berapa? 3. Nah, terus lebarnya 2. Banyaknya persegi ada 6. Dari mana sih, Bu, 6? Dari 3 kali 2. Nah, coba kalian masih ingat kan konsep perkalian? Nih, 3 kali 2 itu berarti ada 3 grup atau ada 3 kelompok. Lihat, satu kelompoknya itu berisi 2. Nah, seperti itu ya. Jadi 6. Sama kan? 6. Oke. Berarti luasnya menjadi 6 cm persegi. Yang ketiga, lihat panjangnya itu 4 dan lebarnya itu 3. Sehingga banyaknya persegi yang ada di situ berapa? 12. Jadi luas persegi panjangnya 12 cm persegi. Nah, 12-nya itu tadi dari 4 dikali 3. Seperti itu. Nah, angka 2, 3, dan 4 merupakan panjang. Dan angka 1, 2, 3 merupakan lebar. Jadi, untuk mencari luas itu panjang dikali lebar. Seperti itu ya. Nah, coba sekarang kita simpulkan dari uraian tadi. Jika panjang kita umpamakan sebagai P kecil, dan lebar sebagai L kecil, dan luas itu sebagai L besar, maka rumus untuk menghitung luas persegi adalah iya, pinter. Rumusnya itu luas sama dengan panjang dikali lebar, atau L besar sama dengan P dikali L kecil. Oke, alhamdulillah semuanya udah paham ya. Masya Allah. Sekarang biar kita tambah paham, Ibu di sini punya satu soal. Kita selesaikan sama-sama ya. Oke, kita baca. Siapa yang mau baca soalnya? Oke, Maiza boleh baca soalnya ya. Oke, sekarang kita selesaikan terlebih dahulu apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Coba, dari soal ini apa yang diketahui? Iya, diketahui panjangnya 100 cm dan lebarnya 20 meter. Yang ditanyakan apa sih yang harus kita cari tahu? Iya, luasnya. Nah, sehingga kita bisa langsung menjawabnya pakai rumus yang tadi. Luas sama dengan panjang kali lebar. Berarti kita bisa langsung mengkalikan antara panjang dan lebarnya. Oke, kita kalikan dulu ya. Coba 100 dikali 20 itu berapa sih? Iya, pinter, 2000 ya. Nah, satuannya menjadi 2000 meter persegi. Dari mana sih perseginya? Nih, perseginya itu dari sini. Ini meter. Kan 100 meter punya meternya 1. Terus 20 meter, dia satuannya meter juga. Meter dikali meter itu menjadi meter persegi. Sama halnya kayak tadi. Sisi kali sisi itu menjadi sisi kuadrat atau sisi persegi gitu ya. Ini juga sisi kuadrat. Kalau di satuan itu namanya persegi. Nah, oke. Jadi luas kebun tersebut adalah 2000 meter persegi. Masya Allah. Selanjutnya di sini ada soal nomor 2. Coba dari soal ini siapa yang mau membacakan soalnya? Oke, sambil coba disebutkan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan. Oke, hebat. Dari soal tersebut diketahui luasnya dan diketahui panjangnya. Terus ditanyakannya lebarnya, Bu. Oke, kita jawab. Terus oke, kita masukkan dulu rumusnya. Rumusnya tetap luas sama dengan panjang dikali lebar. Kita tulis 24 ini adalah luasnya.
sama dengan kita masukkan panjangnya. Panjangnya itu 6 meter dikali L. Kita simbolkan saja dia dengan L karena kan belum diketahui. Nah, L di sini. Nah, kita pindahkan ke sini. Bukan dipindahkan sih. Kita tuliskan di sini. Nah, di dalam perkalian kita juga sudah belajar bagaimana hubungan perkalian dan pembagian, sehingga untuk mencari lebarnya kita harus bagaimana? Iya, kita harus membagi 24 dibagi dengan 6 karena di sini 24 sama dengan 6 dikali L, sehingga kita harus cari tahu 6 itu dikali berapa sih biar jadi 24. Nah, caranya juga bisa kita gunakan pembagian dengan 24 dibagi 6. Oke, seperti itu ya. 24 dibagi 6 itu adalah 4. Tapi untuk lebar satuannya meter. Kenapa sih Bu satuannya meter? Kok bisa? Nah, kita lihat dari sini. Luas itu adalah 20 meter persegi. Artinya persegi berarti meter dikali meter dibagi oleh lebar, dibagi oleh panjang, satuannya meter. Nah, kita tahu kalau misalkan 6 dibagi 6 itu hasilnya berapa? 1. 7 dibagi 7, 1. Mau 1 juta dibagi 1 juta pun hasilnya akan 1. Sehingga kita juga harus membagi satuannya. Meter dibagi meter itu berarti, iya pinter, berarti 1. Nah, karena dia ada 2 satuannya meter, karena meter kali meter, meternya itu dikali 1 karena tadi sudah dibagi dengan meter yang panjang, jadi meter kali 1 tetap meter, seperti itu. Nah, jadi lebar dari kolam renang tersebut adalah 4 meter. Ih, pinter, Masya Allah, hebat. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Nah, selanjutnya di sini Ibu punya latihan. Latihannya itu ada 3 soal. Nah, di sini nanti Ibu klik soalnya, terus nanti kalian cobain diisi. Setelah itu, kalau kalian sudah, nanti siapa yang mau menjawab boleh acungkan tangannya ya. Di situ akan ada emotikon tangan. Nanti Ibu tunjuk siapa yang sudah, oke? Oke. Untuk pertanyaan yang pertama, nih, halaman rumah Andi berbentuk persegi panjang berukuran panjangnya 90 meter. Wah, luas banget ya. Dan lebarnya 65 meter. Nih, berapakah luas halaman yang dimiliki Andi? Coba luas halaman Andinya jadi berapa? Ayo hitung ya, Ibu tunggu. Ini masih mudah. Oke, sudah ada yang sudah. Ih, hebat. Oke. Ya, karena sudah banyak yang sudah, coba Ibu mau tunjuk Dika berapa jawaban Dika? Oke, Dika hebat jawabannya, katanya 5.850 meter persegi. Apakah ada jawaban yang berbeda ataukah sama semua? Oh, sama semua. Coba kita cek ya, apakah benar? Oke, panjangnya adalah 90 meter, lebarnya 65. Nah, sehingga karena rumusnya panjang kali lebar, jadi kita bisa langsung mengalikan 90 dengan 65. 90 dikali 65 adalah 5.850 meter persegi. Oke. Kita lanjut ke nomor 2. Nih. Untuk pertanyaan nomor 2. Ayah membeli sebidang tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran panjangnya 30 meter dan lebarnya 20 meter. Nah, jika harga tiap meter perseginya itu 50.000, jadi berapa sih uang yang harus Ayah siapkan? Nah, coba. Yang pertama, kita tetap cari dulu luasnya. Nanti luasnya kita kalikan dengan harga per meter perseginya. Cobain. Siapa yang sudah? Oke. Oh, Dio mau, Dio. Oke, Dio coba jawab. Berapa jawabannya? Nolnya banyak katanya. Oh iya. Berapa?
30 juta. Coba kita cek ya. Oke, diketahui panjangnya kita cek 30 meter, lebarnya 20 meter. Kita cari dulu luasnya ya. Nah, kita bisa langsung mengalihkan 30 dengan 20. Coba 30 dikali 20 berapa? Iya, 600 meter persegi. Nah, karena tadi per meter perseginya itu 50.000, jadi kita harus mengalihkan 600 dikali 50.000. Nah, coba 600 dikali 50.000 itu berapa? Iya, berarti jawaban dia benar bahwa uang yang harus disiapkan atau dibayarkan ayah itu sebanyak 30 juta. Wah, Masya Allah banyak sekali ya. Oke, berarti nomor 2 Masya Allah bisa. Sekarang kita lanjut ke nomor 3. Nah, coba simak. Seorang petani mempunyai sebidang tanah berbentuk persegi panjang. Luasnya itu 432 meter persegi. Panjangnya berukuran 24 meter. Nah, sekarang yang ditanyainnya itu berapa sih lebar dari tanah tersebut? Bagus ya. Coba sekarang kalian hitung, nanti biasa acungkan tangan yang ada di emot itu, nanti ibu tunjuk. Oke, sudah alhamdulillah. Ibu mau Sakila yang jawab. Sakila jawabannya berapa? Sakila menjawab 18 meter. Ada yang jawabannya berbeda atau semuanya sama? Oh, jawabannya sama semua. Oke, kita cross check ya. Luasnya itu 432 meter persegi diketahuinya. Panjangnya 20 meter. Sama kayak tadi contoh soal yang tadi. Kita bisa langsung gimana? Membaginya. Karena di sini 432 meter persegi sama dengan 20 meter dikali lebar. Sehingga kita harus mencari tahu 24 ini harus dikali berapa biar jadi 432. Nah, sehingga karena kita sudah hafal hubungannya, kita bisa langsung 432 kita bisa membagi dengan 24 untuk menemukan lebar. Coba tadi 432 dibagi 24. Syakila menjawab 18. Coba bener gak sih 18? Iya, 432 dibagi 24 itu adalah 18. Sama kayak tadi, karena dia meter persegi itu meter kali meter dan lebar itu meternya 1, maka meter dibagi meter menjadi 1, meter dikali 1 tetap meter, berarti 18 meter. Hebat. Yeay, hari ini semuanya udah bisa. Masya Allah, anak-anak ibu pinter semua. Nah, coba ibu mau cek dulu nih semangatnya. Masih pada semangat? Coba semuanya on cam kan? Ibu pengen lihat muka-muka senyumnya dulu. Senyumnya, semuanya senyum. Nah, Masya Allah, masih semangat ya? Kalian bilang semangat. 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 Masih semangat. Nah, sekarang karena tadi kalian sudah mengisi soal dan itu adalah akhir dari pembelajaran. Nah, sekarang ada yang ingin ditanyakan gak sebelum ibu menyimpulkan pembelajaran hari ini? Ada gak? Oh, alhamdulillah mengerti semua ya. Masya Allah. Oh, Gani kenapa Gani? Oh, Gani masih bingung katanya tadi kenapa harus dikaliin dengan 600? Karena ada yang mau jawab? Oke, dibantu sama Maiza, katanya Maiza mau jawab. Oke, Maiza boleh jawab. Iya, Masya Allah, begitu ya. Terima kasih Maiza sudah membantu menjawab. Dikali 600 karena tadi kan harga per meter perseginya itu kan 50.000. Jadi harga 1 meter perseginya itu 50.000. Sedangkan tadi luasnya ada 600. Berarti kita harus mengkalikan 600 dengan 50.000. Karena 50.000 itu harga per satunya gitu. Kayak kita kalau misalkan beli permen
harga satu permen itu 500 misalkan. Kita mau beli permennya 2, otomatis kan kita harus mengkalikan 500 dengan 2. Nah, gitu ya. Oke, Masya Allah. Nah, karena sudah paham semua, coba ada yang mau bantu Ibu untuk menyimpulkan hari ini kita belajar apa saja? Siapa yang mau? Oh, Rena mau bantu Ibu? Oke, Rena. Coba Rena simpulkan hari ini kita belajar apa saja? Iya, pinter. Iya, terima kasih Rena sudah membantu Ibu. Benar ya? Apakah ada yang ingin menambahkan? Iya, boleh. Siapa? Kamal boleh? Iya, ditambahkan oleh Kamal. Masya Allah, Kamal hebat. Semua hebat. Hari ini kita sudah belajar pengertian luas persegi panjang. Kita sudah tahu ternyata pengertiannya sama ya, daerah yang dibatasi oleh keempat sisi. Berarti sama seperti persegi. Kita sudah tahu rumus persegi panjang. Rumusnya sama tidak? Tidak, beda ya rumusnya karena tadi ciri-cirinya berbeda. Kalau persegi panjang tadi kata Kamal, persegi panjang itu yang samanya hanya sisi yang berhadapan. Tapi kalau persegi sisinya semuanya sama besar sehingga rumusnya berbeda seperti itu. Tadi kita sudah mengisi latihan-latihan, semuanya hebat bisa. Kita sudah membahas contoh soal seperti itu ya. Oke, dan untuk selanjutnya Ibu mau tanya, coba gimana perasaannya hari ini sudah belajar mengetahui rumus luas persegi panjang? Kita sudah tahu rumus luas persegi, kita sudah tahu rumus luas persegi panjang, kita sudah tahu rumus dua bangun datar. Nanti bangun datar yang lain kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Coba, bagaimana perasaan kalian telah belajar hari ini? Oke, ada yang mau menyimpulkan? Mau menyimpulkan. Ada yang mau mengungkapkan? Masya Allah, maaf ya. Oke, senang. Karena memang bermanfaat. Tuh hebat. Nah, biar Ibu tahu perasaan kalian semua, nanti Ibu akan kirimkan sebuah link. Di link itu juga nanti ada soal evaluasi. Bukan soal evaluasi ya. Latihan lah semacam kayak tadi ya latihannya. Nah, latihan itu isinya 5 soal yang kayak tadi. Nanti kalian isi, terus nanti selanjutnya ada tentang pertanyaan. Bagaimana pembelajaran hari ini berlangsungnya? Apakah menyenangkan atau tidak? Oke, seperti itu. Karena kalian udah hebat, pertemuannya kita akhiri sampai sini saja ya. Tapi nanti kita akan bertemu lagi, bukan berarti hari ini berakhir. Nanti kita sambung lagi dengan materi-materi yang lain. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, kita harus gimana? Iya, biar kita tambah berkah ilmunya. Karena tadi kita sebelumnya sudah berdoa, maka sekarang kita harus berdoa kembali. Oke, kita berdoa dulu ya. Isti'adah. Yap, doaan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Alhamdulillah. Nah, kalian boleh leave ya. Kalian boleh langsung tutup meeting kali ini dan kalian boleh langsung ke kelas selanjutnya. Assalamualaikum, semangat terus.